Bapak Ibu Guru, saya akan menjelaskan cara untuk mengisi format pemeriksaan lembar jawab ujian sekolah yang akan kita periksa bersama-sama. Jadi yang pertama adalah di sini ada beberapa format untuk periksa lembar jawab ujian sekolah. Jadi menyesuaikan dengan pelajaran masing-masing. Misalnya di sini saya ambil contoh untuk lembar jawab bahasa Indonesia. Nanti kan ada lembar jawab seperti ini, nanti disesuaikan. Jadi sebaiknya ini di copy dulu, ini klik kanan, agar nanti file ini atau format ini bisa digunakan untuk pelajaran yang lain. Kemudian klik kanan di paste. Nah, ini yang hasil yang di copy, terus nanti dirubah sesuai dengan kebutuhan nama. Misalnya ini bahasa Indonesia, kemudian misalnya nama guru, atau bisa seperti ini, terserah, bisa nama apa saja. Misalnya ini contoh seperti ini, diubah namanya, nama file, kemudian ini dibuka. Nah, nantinya yang perlu diisi sebelum memeriksa lembar jawab siswa, yang pertama adalah kunci jawab. Jadi di kunci jawab ini ada beberapa yang perlu diisi. Pertama adalah nama mata pelajaran. Jadi karena ini contohnya bahasa Indonesia, enter. Kalau dirubah kembali bisa diubah seperti ini. Jadi bisa diubah bahasa Indonesia. Kemudian kunci jawab ini, kunci jawab untuk jurusan apa? Misalnya jurusan ibu, kemudian Mia. Kalau cuma satu jurusan, misalnya cuma untuk jurusan ibu, ini diklik baru pilih yang di atas, atau bisa juga ditindih tombol delete. Jadi seperti ini. Kemudian KKM ujian untuk mata pelajaran ini berapa? Jadi setiap pelajaran kan bisa beda-beda. Misalnya di sini contohnya 60, atau bisa diubah 65, enter misalnya. Kemudian guru yang mengajar mata pelajaran ini siapa? Misalnya ini contoh jika Bapak Ibu tidak bisa membaca, misalnya terlalu kecil, ini bisa di bawah, di bagian ini bisa di zoom in, supaya agak tampilannya agak sedikit besar, seperti ini. Kemudian hari, tanggal pelaksanaan ujian, misalnya Senin, misalnya 2022 misalnya. Ini tanggal 13, Senin tanggal 11 Mei. Kemudian lanjut, misalnya hari tanggal pemeriksaan, Rabu 13 April 2022, enter. Kemudian nama pemeriksa, misalnya kemudian NIP 1982 dan seterusnya. Nah, misalnya begini, misalnya. Kemudian nama pemeriksa kedua, kalau cuma ada satu pemeriksa berarti hanya diisi satu, ini bisa dikosongkan, garis seperti ini, enter. Kemudian ini garis, enter. Jadi bisa dikosongkan, bisa juga diubah kembali. Setelah ini diisi, kemudian ke bagian pengisian presentasi nilai. Jadi
soal ini kan ada 6 bentuk soal. Jadi mulai bentuk soal pertama, jadi disingkat ini B1 untuk memudahkan, B1, B2 sampai B6. B1 itu pilihan ganda. Jika misalnya dia benar semua, ini kan ada 20 nomor. Jika benar semua, maka presentasi nilainya berapa? Akan jadi berapa persen dari 100% nilai. Jadi di sini contohnya ini kuncinya. Misalnya ini ada kunci, misalnya ini B, ini cuma contoh. B, misalnya ini D. Nah, misalnya seperti ini. Jika dia benar semua, maka nilainya adalah 20. Mengapa 20? Karena ini diisi skor 1. Kemudian presentasi nilai paling tinggi adalah ini maksimal 20. Jadi jika benar semua, maka ini menghasilkan 20%. Kalau skornya diisi 5, bisa juga. Jadi kalau 5, maka skornya 100, skor maksimal 100. Tapi jika benar semua, maka nilainya hanya 20. Karena masih ada 5 bentuk soal yang lain. Nah, jadi misalnya ini diisi 1. Kemudian presentasi diisi bisa diubah. Misalnya 25, kemudian enter. Nah, kebetulan di sini sudah diisi beberapa presentasi nilai. Jadi ini 25%. Nah, ini sudah menjadi 105. Sudah terlalu tinggi, jadi maksimal 100. Jadi ini misalnya 20. Nanti bisa diubah, yang penting ini tidak melewati 100. Kemudian ini bentuk soal kedua. Nah, di bentuk soal kedua adalah soal pilihan ganda kompleks. Ini ada 10 nomor. Jadi di sini maksimal ini dibuat 3 jawaban. Kalau ada yang mengisi lebih dari ini, nanti menyesuaikan. Jadi ini bisa diisi 1, bisa diisi 2, bisa diisi maksimal 3 kunci jawab. Jadi jika kunci jawab di nomor misalnya 21 A, C, E, saya seperti ini. Kalau misalnya cuma 2, berarti di sini ini dihapus dulu semua. Seperti ini. Kemudian nanti diisi. Misalnya cuma A dengan E, karena cuma 2. Jadi jika 2 ini diisi benar, maka menghasilkan poin 1. Nah, ini cuma contoh. Misalnya ini ada 3. B, A, E. Nah, misalnya seperti ini. Jadi di sini juga diisi berapa persen nilai yang akan dihasilkan jika benar semua. Skornya 1, kemudian persentase nilai di sini sebagai contoh diisi 20. Kemudian lanjut bentuk soal ketiga, soal benar salah. Ini berapa persen, misalnya 10. Jadi nanti ini jika diisi misalnya ini 25, enter. Maka di bagian atas ini, di bagian B3 atau bentuk soal ketiga akan berubah jadi 25. Tapi ini sudah melewati. Jadi tidak boleh warna seperti ini. Nanti diubah sebentar, misalnya diubah kembali jadi 10. Jadi bisa berapa saja, yang penting setelah dijumlah maksimal 100. Kemudian soal menjodohkan. Jadi di sini yang benar salah diisi jawaban dari benar salah itu apakah benar atau salah. Kemudian skor benar di sini 1 bisa diubah sesuai kebutuhan. Kemudian soal menjodohkan. Nah, di soal menjodohkan ini kita tidak mengisi pilihan mereka karena setiap mata pelajaran beda-beda. Jadi di sini hanya mengisi skor maksimal. Jadi skor maksimal per soal bisa sama, bisa beda tergantung dari Bapak Ibu guru mata pelajaran. Misalnya dicontohkan di sini 2, 2, 2. Bisa juga beda setiap nomor, bisa sama. Jadi nanti yang diisi adalah hasil jawaban mereka, misalnya menjodohkan ini misalnya tepat. Maka untuk nomor misalnya 36 diisi 2 karena tepat. Atau angka yang lain. Jadi sesuai dengan skor maksimal yang Bapak Ibu guru input di sini. Kemudian bentuk soal 5 isian singkat. Jadi sama dengan di atas yang menjodohkan, diisi dengan skor maksimal dan nanti hasil jawaban mereka itu diinput
sesuai dengan skor di sini, skor maksimal, jadi tidak melebihi skor maksimal. Kemudian bentuk soal ke-6 itu uraian, jadi sama juga seperti isian singkat, bisa diubah skor per soal, bisa sama, bisa beda per soal. Nah, jika ini sudah diisi, kemudian adalah mengisi jawaban dari setiap siswa. Jadi lembar jawab dari setiap siswa akan diinput di sini. Nah, di saat misalnya ini ibu 1, ada nama Biaktor Gaspar, pelajaran bahasa Indonesia, KKM 65, nama guru yang mengajar, kemudian tanggal pemeriksaan dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan diisi. Nah, di sini sudah tampil 20%, 20%, 10%, karena ini sudah dibuat di kunci jawab. Nah, misalnya kita akan mengisi 1 dulu, misalnya ini. Misalnya ini. Nah, misalnya hanya seperti ini jawaban. Jadi, setelah dihitung hanya 1, 2, 3 benar. Jadi maksimal di sini jawabannya jika benar semua 20. Kemudian di sini hanya mencapai 3. Jadi setelah dihitung dari 20% ini hanya mendapatkan 3. Maka di atas hanya tampil 3 untuk B1. Kemudian lanjut B2. Karena tadi kunci jawabnya kita tes, misalnya ini menjawab benar semua, ini akan di copy. Tapi nanti ini kan di input langsung. Ini cuman contoh, misalnya dia menjawab benar semua. Nah, jadi karena dia benar semua, di bagian sini skor maksimal 10 dan dia mendapatkan skor 10. Tetapi ini akan jadi 20% karena diatur di sini. Maka jika benar semua dia mendapatkan nilai 20 di sini. Jadi setelah dijumlah sudah ada 23. Kemudian lanjut lagi di sini jawaban benar salah. Kalau di kunci jawab itu jawabannya benar semua. Misalnya ini dibuat 1S. Kemudian di sini diisi, tinggal mengisi apakah benar atau salah sesuai dengan lembar jawab. Nah, misalnya begini. Nah, dari sini poinnya ada skornya 3. Kemudian yang salah 2. Maka skor 3, skor maksimal 5 dan presentasi nilai karena diambil 10%, maka dari 3 ini cuma mendapatkan 6,0. Maka 6,0 ini akan ditambahkan di bagian atas, 6,0. Nah, lanjut. Nah, misalnya ini menjodohkan skor maksimal adalah 2 di nomor 36. Nah, jika skor benar ini diisi, maka dia tidak boleh melewati skor maksimal. Jika misalnya ini diisi 3, maka akan muncul warna seperti ini. Ini tidak boleh. Jadi harus maksimal sesuai dengan skor yang maksimal di atas. Jadi bisa 1, bisa 2. Kenapa 2? Karena skor maksimal yang kita atur di kunci jawab adalah 2. Jadi bisa diubah. Nah, misalnya ini dia mencapai skor atau mendapatkan skor 9, sementara skor maksimal 10. Setelah dihitung dari 10%, dia hanya mendapatkan 9, maka di atas ditambahkan 9. Nah, ini belum tuntas karena nilai yang didapat baru 38, sedangkan standar 65. Lanjut. Nah, di sini juga sama. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah kunci jawab, bisa di sini di bagian isian singkat. Jadi misalnya di isian singkat ini diubah misalnya seperti ini, misalnya. Nah, bisa beda-beda seperti ini. Jadi nanti
diisi tidak melebihi skor maksimal. Jadi bisa seperti ini, bisa juga tidak mencapai. Jadi tergantung dari Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, maka nilai yang skor yang didapat 18 dari maksimal 22, dan karena ini dibuat 20%, maka ini cuma dapat 16,4. Jadi nanti ditambahkan lagi di atas. Ini sudah, ini 16,4 bentuk soal 5, ini sudah 54,4. Lanjut, kemudian ini misalnya 2. Nah, misalnya ini benar semua soal uraian. Nanti ditambahkan di atas jadi 20 karena dibuat 20%. Nah, di sini sudah mendapatkan nilai 74,4. Tuntas karena minimal nilai itu 65. Nah, di saat semua ini sudah diisi, ini kan ibu 2 berarti siswa yang berikut terus sampai dengan siswa terakhir. Nah, misalnya ini ada Mia 6, ini ada nama siswa. Untuk yang selanjutnya ada di sini, nanti diklik yang di bagian kiri bawah ini untuk memunculkan yang input untuk siswa yang lain. Ini sampai jurusan IDIS sampai selesai. Nah, nanti di setiap jurusan itu ada rekap. Ini kembali lagi sebelah kiri ini. Jadi rekap untuk ibu, contohnya yang sudah diisi tadi adalah Biaktor Gaspar, ibu. Jadi B1 bentuk soal 1 itu dapat poin 3 dari maksimal 20, B2 itu 20 dan seterusnya, nilai 74,4. Jadi tuntas karena nilai minimal itu 65 yang sudah ditentukan di kunci jawab. Nah, ini tinggal dicetak. Jadi nanti sudah ada nama pemeriksa. Karena 1 maka di sini kosong. Kalau 2 nanti tampil juga di sini yang kedua. Kemudian ada informasi nama guru yang mengajar mata pelajaran, tanggal pelaksanaan, ruang, hari, tanggal pemeriksaan, dan seterusnya. Jadi ini guru pemeriksa dan seterusnya. Nah, jadi kemudian yang di bawah itu ada jumlah peserta ujian, kemudian ada peserta yang tuntas, yang tidak tuntas berapa, kemudian ini tidak ikut karena belum dihitung. Karena kalau sudah dihitung, maka ini akan berubah. Kemudian jumlah nilai rata-rata, tertinggi, terendah. Ini tinggal di print, dicetak. Nah, nanti dicetak di lembar F4, kertas F4. Ini rekap untuk satu kelas. Jika ingin mencetak hasil dari setiap siswa per siswa, maka yang dicetak adalah ini. Jadi ini Ctrl P. Nanti ada 2 lembar. Kalau dibuat 1 lembar berarti bolak-balik. Jadi seperti ini. Nah, demikian cara untuk input nilai atau pemeriksaan lembar jawab untuk US 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di save kalau selesai untuk input. Terima kasih.